Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Hasan bin Abdullah As-Sejar, begitu pula guru kita bersama Kiai Muhammad Amin. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati Al-Ustaz Abdul Rahim, Kiai Anam Risha, Al-Ustaz Kiai Rafiq, dan juga Al-Ustaz Mahsun, Al-Ustaz Abdul Syukur, Ustaz Hulu, Ustaz Suyud, Ustaz Najmul Ilmi, Ustaz Mafrudi, dan semua para asatid yang hadir yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula semua jamaah siji rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dan di hari yang mulia untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, bersama-sama kita beribadah kepada Allah, bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan barokah daripada sahibul hal. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, beliau pernah memberikan nasihatnya kepada kita semua dengan ucapannya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesungguhnya menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam perbuatan taat kepada Allah. Maka nasihat beliau, fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu biha. Jangan sekali-kali kalian meremehkan apapun daripada ketaatan Allah. Siapa tahu di dalamnya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat ya, ada ibadah-ibadah yang mungkin kelihatannya itu remeh, tapi justru ibadah itu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita umpamanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa tidak kenal Imam Ghazali para hadirin? Terkenal keilmuannya, terkenal ibadahnya, terkenal keberkahannya, ya. Karya-karyanya dibaca di mana-mana. Itu Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan kalau kita melihat sejarah beliau Al-Imam Al-Ghazali,
tidak belajar satu ilmu kecuali beliau menjadi ulama nomor satu dalam ilmu itu. Itu Imam Ghazali. Belajar ilmu hadis, menjadi orang paling ahli hadis di zamannya. Makanya beliau itu titelnya Hujjatul Islam. Ulama mengatakan syarat untuk mendapatkan titel itu harus hafal 300.000 hadis ya, baru titelnya itu Hujjatul Islam. Kalau Al-Hafidh hafalannya 100.000 hadis. Nah ini Imam Ghazali Hujjatul Islam. Bahkan kalau diitlakkan Hujjatul Islam maksudnya Imam Ghazali. Belum lagi tidak belajar ilmu tauhid kecuali menjadi orang ahli tauhid di zamannya. Itu Imam Ghazali. Tidak belajar ilmu fikih kecuali menjadi orang yang paling faqih di zamannya. Itu Imam Ghazali. Bahkan tidak sampai di situ, ilmu filsafat beliau pintar. Nah, padahal ada perbedaan ulama. Apa hukumnya mempelajari ilmu filsafat? Ada yang mengatakan haram. Ya, tapi Imam Ghazali termasuk yang memperbolehkan. Bahkan beliau juga mengarang kitab tentang filsafat, Tahafutul Falasifah. Intinya Imam Al-Ghazali, ulama mengakui kecerdasannya, kehebatannya, sampai-sampai menjadi ulama nomor satu di zamannya. Itu Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ketika disebutkan dalam kitab Faidul Qadir, ketika beliau meninggal dunia, ada seseorang yang bermimpi bertemu Al-Imam Al-Ghazali. Maka orang ini bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai Imam, apa yang Allah lakukan kepadamu? Penasaran ini kan, Imam Ghazali. Maka jawaban Imam Ghazali, "Auqafani baina yaday." Aku dihadapkan di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepadaku, "Bima ji'tani?" Wahai Ghazali, dengan apa engkau mendatangiku? Fadzakartu anwa'an minat ta'at, kata Imam Ghazali. Aku sebutkan ketaatan-ketaatan yang aku kerjakan ketika aku di dunia. Sholatnya, ngajinya, ibadahnya, sodakohnya, puasanya, belajar ilmu agamanya, mengarang kitabnya. Ternyata apa kata Allah? Ma gobiltu minha syai'an. Semua itu tidak aku terima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu bayangkan, ini Imam Ghazali. Walakin naka jalasta taktub fawaqat dhubabatun alal qalam fataraktaha tashrab minal hibri rahmatan laha fakama rahimtaha rahimtuh. Kata Allah, akan tetapi kamu pernah dulu ketika engkau ngarang kitab ada lalat yang hinggap di tintamu, kemudian engkau biarkan lalat itu karena minum dari tintamu. Engkau biarkan karena kasih sayangmu atas lalat tersebut. Oh, lalat ini harus dibiarkan saya Ghazali, kan dikesunya. Selesai kenyang itu lalat terbang lagi, baru beliau melanjutkan ngarang juga. Sebagaimana engkau merahmati lalat itu dengan kasih sayangmu, maka aku Allah merahmatimu dan mengampuni dosa-dosamu. Lo bayangkan, ternyata yang membawa keselamatan beliau bukan ibadahnya, bukan ilmunya, tapi kasih sayang, rahmat beliau dengan satu lalat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal lalat ini, Pak. Nah, ini peringatan bagi kita, jangan meremehkan satu ketaatan apapun, satu perbuatan baik apapun. Siapa tahu yang kita remehkan itu justru nanti yang bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi amal ibadah, amal soleh kita lakukan apapun, meskipun itu remeh. Tapi jangan ngurung cerita ini ngulah Allah sebenarnya. Ya. Gak sholat, ya. Lapos kayak Ghazali, ya Imam Ghazali. Ya, lalu dikait mangan, dikait ngombe, gak sholat, gak ngaji, gak alinda. Ini maksudnya kita tidak tahu di mana Allah meletakkan rahmatnya. Makanya jangan meremehkan apapun daripada amal soleh, ketaatan kepada Allah. Siapa tahu di situ yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat Imam Ali Zainal Abidin. Yang kedua, wa qabba'a sukhtahu fi maksiyatih. Allah itu menyembunyikan kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat.
Makanya nasihat beliau, fala tahkiru min maksiatihi syai'an fala'alla suqtahu fiha. Jangan sekali-kali meremehkan satu maksiat apapun, siapa tahu di dalamnya terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebagaimana Imam Ghazali mengatakan, dan kita jadikan pelajaran, makhluk Allah yang bernama iblis. Imam Ghazali mengatakan, ruwiya anna iblis abadallaha thamanina alaf sana. Iblis itu dulu ibadahnya kepada Allah 80.000 tahun. Bayangkan, 80.000 tahun itu iblis. Tidak sampai di situ, falam yatruk maudi aqdamin illa wasajada fi sidratan lillahi ta'ala. Iblis itu tidak melangkahkan langkahnya kecuali sujud. Jadi kalau bumi ini semua pernah dibuat sujud sama iblis. Ya, itu iblis. Ibadahnya dulu 80.000 tahun, tidak melangkahkan langkahnya kecuali sujud. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Tsumma taraka amran wahidan. Sekali saja iblis itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal ulama tafsir menjelaskan maksud sujud itu bukan seperti kita sholat, cuma memberikan penghormatan. Kalau sujud seperti sholat itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk makhluk, bahkan kafir ya orang sujud kepada makhluk. Jadi memberikan penghormatan, ulama mengatakan menundukkan kepala. Jadi perintah Allah kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam itu maksudnya memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu saja ya. Menundukkan kepala, memberikan penghormatan. Malaikatnya mau, iblisnya tidak mau ya. Aba wastakbar ya. Nah, gara-gara itu satu kesalahan iblis, maka efeknya fataradahu an babihi wa la'anahu ila yaumiddin. Diusir daripada rahmat Allah dan dilaknat sampai hari kiamat. Sekali maksiatnya, hilang ibadah 80.000 tahun ini. Hilang ibadah yang luar biasa itu karena sekali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sing ibadah ngepres ini. Ngepres, makanya jangan sekali-kali kita maksiat kepada Allah. Pola tobat. Hati-hati, siapa tahu maksiat itu yang bisa masukkan kita ke neraka waliyadzubillah. Makanya nasihat beliau, jangan sekali-kali meremehkan satu maksiat apapun. Siapa tahu di dalamnya terdapat kemurkaan Allah yang bisa memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Yang ketiga, nasihat beliau yang terakhir, wa khabba'a awliya'ahu baina khalqih. Allah itu menyembunyikan para walinya di antara hamba-hambanya, para kekasihnya di antara hamba-hambanya. Maka nasihat beliau, fala tahkiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyyun billah. Jangan sekali-kali meremehkan siapapun daripada hamba Allah. Siapa tahu orang yang kamu remehkan itu adalah walinya Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau juga pernah memberikan nasihat kepada santri-santrinya, jangan kalian itu meremehkan siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu yang kalian remehkan, yang dikucilkan, justru nanti di akhirat dia yang memberi syafaat kamu nanti masuk ke surganya Allah. Bagaimana malunya nanti? Yang kita anggap itu orang biasa, tak selevel ya. Tahu-tahu nanti di akhirat justru orang itu, kata Habsyi, yang bisa memasukkan kita, yang membantu kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan barokahnya Shahibul Haul dan juga barokahnya kita bersama-sama menghadiri majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah bi taatillah.
hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melewati sirat, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya.